Katanya demi si buah hati. Pemirsa, hari ini hari Minggu 22 Januari 2023. Tim daripada Eko Racing sedang mendata yaitu kadar tanah di perkebunan Desa Bakpau, Lamno Aceh Jaya. Ini merupakan pemeriksaan tanah terlebih dahulu, apa yang cocok untuk diberikan pupuknya, pemirsa. Mari ikuti bersama saya Salman Al-Farisi di Pemirsa Terkini. Jadi Pak kecilnya tahu ku pH tanah ini. Jadi nak dia tak tepu. Untuk dia tak tepu kan. Maksud ji perlakuan yang tabuh bajanya tigolam tabuh dengan kali tabuh untuk tanah teh hati-hati apa. Masalah teh untuk tanah pugot. Ini alat pengukur pH tanah. Adi cok atai no pui gede, cok atai no pui gede pugot. Jadi lagi nyolong batu. Sabak menyo dah pakai pupuknya apa menyo tu kan. Japli dah pula japli. Mitanya dah pakai pupuk gede. Kan lebih lego pupuk pot kan. Ya. Tapi menyo dah pakai pupuk eco farmingnya dari PTBS nyo. 8 go pot bak lagi tu. Nya kurang yang ka pakai. Aduh gitu. ini pemirsa sedang mengukur daripada pH tanah. Kita tambah, kita pakai eco sekarang, maka saya bilang untuk semprot lahan. Karena 2 strip dia dapat. Jadi bang kalau sekarang gini, ambil itu eco farming, 1 tub, campurkan terus dalam itu, 2 tub taruh terus dalam pompa. Berarti yang udah difermentasi tadi yang dalam jeragen, abang kocok, itulah 1 tub utuh. Jadi apa tadi mereknya? Eco farming. Eco farming. Untuk apa dok? Karena fungsinya dia sebagai pupuk. Untuk pH? Enggak. Dia bisa meningkatkan pH tanah, Bang. Oh gitu. Untuk Ya, untuk meningkatkan pH tanah, terus untuk menyuburkan tanaman. Dia di situ udah ada batang, udah ada buah, udah ada daun, udah ada semua. Abang enggak perlu lagi kalau mau pakai pupuk kimia boleh, diperboleh 25%. Lebih kecil. Lebih kecil. Tapi bila terus menerus Anda memakai eco farming, Anda tidak perlu lagi pakai kimia. Berarti ini semprotnya ke tanah, Bang? Tanah. Ke tanah ini kita untuk semprot media sebelum tanam. Ini kan kita semprot media dulu. Ini sebelum tanam. Itu yang sudah kita fermentasi. Nah, tapi nanti untuk ke batang dan buah, ke batangnya ada lagi. Dia tidak perlu lagi kita fermentasi. Dia langsung 15 menit setelah kita aduk, langsung boleh semprot. Nah, itu Bang Ijal nanti tahu dia. Nah, udah kita kasih panduan sama beliau. Tapi yang sudah dibuat itu, yang kena daunnya. Ini yang sudah saya pernah dibuat fermentasi dalam bentuk cairan ini. Ini digunakan untuk sebelum masa tanam. Sebelum tanam. Nah, seperti kita ini kan kita kan rencana Selasa mau nanam. Maka hari ini Bapak kita ini undang kemari. Kita lakukan uji pH tanah, alhamdulillah bagus. Baru nanti sebentar lagi mau kita semprot dulu di tempat yang mau kita tajuk. Kayak kami sama Bang Bit, rencana kan di sini nih. Lintasan ini mau kami tajuk dulu kan. Kayak Bang Baron mungkin nanti ambil di sudut mana, apakah di tengah, apakah pinggir sini dulu. Di lintasannya itu dulu kita semprot ya. Semprot dulu, habis itu kita tunggu sampai dengan hari Selasa, bismillah, hari Selasa Temajo. Nanti kita tunjuk, nanti ada prosedur dia, selang 7 hari. Ada SOP-nya. Ada SOP, tapi bukan yang udah difermentasi lagi. Tetapi yang 1 tub itu yang ada, saya punya udah ada kan. Udah ada. Tinggal lagi nanti nyan kali untuk Karena kalau jagung dia nanti 10 hari setelah tanam. 10 hari setelah tanam. 10 hari lu tanam, itu urun drone 20 hari. Habis itu nanti kita masuk ke 30 hari. Ya. Berarti 3 kali penyemprotan. Itu untuk pemupukan. Nah. Jadi hasil yang kita targetkan, saya kemarin menanam dengan pupuk kimia sudah pernah 1 hektar 6 ton. Jadi untuk ini
kita mendapatkan lebih, insya Allah atas izin Allah. Kita target kita 9 ton per hektar. Jadi Karena hasil uji coba yang kita demplok di Jakarta, di Jawa, di sana khususnya di PTBS ini, kita bisa keluar 11 ton. tapi saya nggak mau Ah, bilang, tapi ya itu kan? maksimal. Karena dalam per hektar. Per hektar. Ya. ini untuk hama, dia juga kita tidak pakai lagi kimia. Kimia, udah ada juga. Kimia untuk hama kita juga pakai produk dia, karena dia ada produk dia yaitu Berarti namanya lengkap, Pak. Lengkap, Eco lengkap, Plant Bang Ron. Protector. Lengkap. Sebenarnya ini saya udah larang kemarin pakai rendap. Cuman terlambat. Cuman karena Ada progresnya Bang Jal udah lari, Udah terlanjur. komunikasi miss sama saya, sehingga kan bermanfaat juga untuk sebenarnya ini Oh, nggak perlu semua karena untuk punya hewan rendap sih. ternak. Simpan abang dulu. Untuk sapi, Coba rondapnya, Ada lu. iji dia mau bau ke Nah, pemirsa, barusan pelaksanaan pengukuran pH tanah ini mencapai 6,1. Berarti tingkat kesuburannya sangat bagus untuk penanaman sayur mayur ataupun tanaman tua seperti sawit dan lain-lain, pemirsa. Di belakang gudang kurnia kita coba. Di gudang kurnia. Kacang panjang ini kacang panjang kan? 1 meter 20. Ini lokasi tanahnya Kena eco farming itu. punya Pak Safrizal, seluas 1 hektar, pemirsa. Akan ditanami jagung manis ke depan ini sebagai lahan percobaan daripada eco farming, pemirsa, yang langsung didata olehnya ketua tim eco farming dari Banda Aceh. Kalau beli retail mahal, anak-anak perusahaan. Kalau beli retail mahal. Ini tadi anak kurnia. Kami pakai produk ini, kami pakai sendiri. Selain Bang Jal, juga tetangganya akan ikut mencoba di lahan di sebelahnya ini, pemirsa. Padi. Padi kali pula kan? Karena paduro. Karo aja. Karo. Kabulat bak. Kabutin. Paling je tiga tu paling je semprot ni bang. Umum padi. Sebab dia dari sebenari dari Kano dari. Tadi Bang Jal orang ni kayaknya harus banyak Bang Jal bimbing ni. Orang ni banyak lagi yang tanaman katanya udah ada cabai. Ini pemirsa, cara pertama penggunaan daripada eco farming untuk pemula yaitu 1 liter daripada obatnya langsung disemprot dengan lokasi 1 hektar kebun, pemirsa. Ada lahan tempat tinggi bang. Lahan jadi luas sih kan tak cek tanah boleh. Sebab anak yang kecil ke wawancara. Oh kali bang kecil benar. kecil lain. Oh. Alihnya Pemirsa, disemprot dulu Hari kan dia yang punya jagung tahu. lokasi penanaman jagung, pemirsa. Disemprot terlebih dahulu pada lokasi yang akan ditanam, pemirsa. Kami ini ada depan tau ni. Seperti ini. Yang terlalu bagar. Anak perlu bagar santai tau tu. Yang anak perlu tu abah gerah je muka ni je cucu. Nanti, nanti. Hah? Nanti. Pokoknya bismillah, eco farming, Ya. no riba, go berkah. Oke, let's go. Let's go. Ini Bang, cara kerja eco farming ini bagaimana Bang dari pertama sampai terakhirnya? Nah, pupuk eco farming ini adalah pupuk organik. Dia boleh dikatakan dia tidak ada kimia, organik namanya ya. Ya. Jadi ini kita mengadakan ini sekarang ini hari kita coba untuk semprot lahan dulu. Nah, karena ini lahan mau kita tanam jagung. Jadi 5 hari sebelum penanaman
min plus min H5 untuk kita penajukan pertama, ini kita siram dulu lahan. Guna apa? Untuk kita tingkatkan pH tanah. Karena hasil tes tadi, uji coba tadi, pH tanah di sini 6. Ya, mudah-mudahan kita bisa menaikkan sampai 1 dan sampai 2 strip. Kalau bagusnya di 7. Kalau bisa lebih 8, lebih bagus. Terus setelah penyemprotan ini, nanti pada hari kelima kita lakukan penajukan. Istilahnya penanaman bibit. Setelah penanaman bibit, pada hari untuk jagung ya, 10. Terus nanti pada hari ke-20. Terus ke hari 30. Sudah cukup. Itu yang kita pupuk, yang kita semprot ke batang, daun, akar. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk buah, pupuk daun, pupuk batang, tidak perlu lagi. Sudah lengkap. Sudah lengkap dia. Satu paket di Eco Farming Premium. Terus nanti untuk hama, kita ada satu produk namanya Eco Plant Protector, itu agen hayati. Agen hayati itu mampu membersihkan semua hama, seperti wereng, ya kan? Itu sudah teruji dan insya Allah berkat pertolongan Allah bagus hasilnya. Pemirsa tim Eco Farming Lamno Jaya. Siap. Go! Go, Noriban. Go berkah. Oke. Tanggal 22 Januari sampai di Desa Babai di lokasi lahannya milik Pak Muhammad Hashim. Jadi rencana kita bersama Barokah Agrikultur dan juga Eco Farming dari PT BES, kita akan mengecek yang pertama yaitu pH tanah. Dan untuk saat ini kita sudah lakukan uji untuk pH tanahnya. Jadi 6,5 pH tanahnya. Bagus. Dan Alhamdulillah lumayan bagus. Dan untuk tindak lanjutnya adalah kita sudah koordinasi bersama Pak Muhammad Hashim, yaitu kita sudah arahkan beliau untuk melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu. Setelah Pak Muhammad Hashim melakukan pengolahan lahan, maka nanti akan kita terapkan perlakuan pupuk dari Eco Farming PT BES terhadap lahan beliau. Jadi dari kami sementara ini penjelasan kita di Desa Babai, Kecamatan Jaya, Kabupaten Asri Jaya. Sementara ini ucapan terima kasih kepada Pak Lili dan rekan-rekan yang telah hadir kemarin, dan juga kepada kami. Terima kasih. Salam petani. salam go berkah. Go berkah. Noriba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6,5 pH besar. Pemirsa, lokasi paling di Desa Babai untuk perkebunan timun. Para tim Eco Farming sedang mengukur pH tanah. Berapa hasilnya sebentar lagi kita akan melihat, pemirsa. Kalau dia Ini pemirsa, hasil daripada pH tanah 6, sekian, 6,2. Basahnya bagus. Basahnya bagus. Menang basahnya bagus. Jadi untuk penanaman timun, ya alhamdulillah sangat bagus, pemirsa. Tetapi ada juga lokasi di sini yang sedikit kurang karena ada keasaman tanah, pemirsa. Ini lokasinya juga lebih kurang 1
hektar di sini pemirsa. Ini kepunyaan daripada Bapak Des, Bapak Ilham Nawacejaya pemirsa. Oke pemirsa, menurut hasil daripada tim Eco Farming, tanah lokasi daripada Bapak Sekdes Desa Babai ini sangat bagus, bahkan pH-nya ini lebih bagus daripada yang sudah dites tadi pemirsa. Oke pemirsa, sekian dulu informasi yang bisa kita berikan pada kesempatan siang hari ini. Saya Salman Al-Farisi melaporkan. Pemirsa, apabila pemirsa memerlukan kapal boat ataupun sampan, boleh langsung memesan kepada Pak Kecil Babai ini sedang mempersiapkan kapal boat ataupun sampan ini pemirsa. Ini dia hampir rampung pemirsa. Jadi Pak Kecil mau tanya ini, kalau segini ukuran sampan ini kalau orang mau pesan nih berapa harganya segini Pak Kecil? Lebih kurang? Lebih kurang 3,5 lah. 3,5 juta. Oke. Berarti kalau laku 5 juta, 1,5 juta untuk saya ya. Oke. Ini pemirsa lumayan besar. Sampan 3,5 juta. Itu belum masuk hak agen. Untuk agen juga 3,5 juta. Ya pemirsa. Ini pemirsa ada juga satu lagi sampan yang sudah hampir siap pemirsa. Ini juga mendekati lokasi Pak mantan kepala desa Babai ya.